Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ilmanitya dari kelas 12 IPA. Di sini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sumber. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas remedial matematika yang sudah saya kerjakan. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan di setiap soalnya dan secara berurutan. Semoga penjelasan saya bisa dapat dipahami dengan baik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal yang pertama. Pada soal pertama sudah diketahui bahwa ada modal awal untuk menggarap yaitu 10 juta, lalu ada P sebagai suku bunga pada bunga tunggal yaitu 2,5% per semester, lalu ada bunga yang dikembalikan yaitu ada 11 juta. Lalu apa yang ditanyakan yaitu N, itu periode, karena di sini di soal adalah modal tersebut dibungakan selama berapa bulan. Untuk mencari N tersebut, yang awal kita ada nyari bunga dulu. Masukkan kita rumus bunganya yaitu B sama dengan MN dikurangi M, yaitu modal akhir atau modal dikembalikan dikurangi modal awal atau modal menggarap, yaitu 11 juta dikurangi 10 juta, hasilnya itu 1 juta. Lalu setelah kita udah cari bunganya, masukkan rumus bunga tunggal, yaitu yang ini. Yang B sama dengan M dikali P dikali N, karena yang sudah diketahui itu ada bunga, modal awal, dan suku bunga. Lalu kita masukin bunganya berapa? Sejuta. Lalu ada modal awalnya itu ada 10 juta. P-nya itu 2,5%. Karena persen, jadi 2,5 per 100. Dikali N, karena N-nya kita mau nyari ya. Lalu, kita coret 0,2. Dan 100 ini 0,2 coret. Jadi sisanya tinggal 1 juta sama dengan 100.000 dikali 2,5 dikali N. Lalu kita kalikan 100.000 sama 2,5, jadi hasilnya 1 juta sama dengan 250.000 dikali N. Lalu untuk mencari N, kita tinggal pindah ruaskan 250.000 jadi pembagian, jadi 1 juta dibagi 250.000 sama dengan N. Nah, karena udah pembagian nih, kita bagi, hasilnya itu 4, jadi N itu sama dengan 4. Nah, karena N itu dari semester awalnya kita ubah ke bulan. Nah, satu semester itu ada 6 bulan. Jadi, N sama dengan 4 dikali 6, sama dengan 24 bulan. Setelah soal yang pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Di dalam soal diketahui ada M-nya itu adalah 1 juta, lalu ada N atau periodenya itu selama 10 tahun, lalu ada I sebagai suku bunga dalam bunga majemuk itu ada 5% per tahun. Yang 5% per tahun kita ubah ya, karena sama-sama periode sama suku bunganya sama-sama per tahun, tidak ada yang diubah, kita hanya mengubah 5%-nya aja jadi 0,05. Lalu apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah MN atau simpanan total akhir. Jadi langsung aja kita masukin rumus MN dalam bunga majemuk, yaitu ini. Yang sama MN sama dengan M dikali 1 plus I, tutup kurung, dipangkatkan dengan N. Karena kita di sini sudah mengetahui M dan I dan N-nya, langsung aja kita masukin. M-nya berapa? 1 juta. Lalu 1 ditambah I-nya itu 0,05, N-nya itu 10, jadi dipangkatkan oleh 10. Langsung habis itu 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 itu hasilnya 1,05 dipangkatkan 10. Hasil akhirnya itu jadinya 1.628.894,626. Setelah soal yang kedua, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga di situ diketahui suatu pinjamannya itu adalah 13. Diketahui pinjamannya itu adalah 130 juta dan akan dilunaskan dengan anuitas tahunan dengan suku bunganya itu 10% per tahun. Suku bunga yaitu I, kita ubah jadi 0,1. Habis itu ada ini tuh N. Ya, ini tuh T. Maaf, ini T. T-nya itu ada 6 tahun. Nah, apa sih yang ditanyakan di sini? Yaitu adalah sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas selama 1 tahun. Jadi yang ditanyakan adalah S1. Untuk mencari S1, kita perlu mencari anuitasnya dulu. Dengan rumus apa? Dengan rumus A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi tutup buka kurung 1 plus I tutup kurung min pangkat min T tutup kurung. Nah, itu adalah rumusnya. Rumus ini adalah rumus nilai anuitas.
Lalu kita masukin, karena kita udah tahu tuh M-nya berapa, I-nya berapa, dan T-nya berapa. Masukin 130 juta dikali 0,1 karena 10% diubah jadi desimal jadi 0,1. Dibagi, buka kurung 1 dikurangi, buka kurung lagi 1 ditambah I-nya 0,1 tutup kurung, dipangkatkan dengan T-nya min 6 tutup kurung. Habis itu hasilnya 130 juta dikali 0,1 itu 13 juta per 1 dikurangi 1 plus 0,1 itu 1,1 nilainya, dipangkatkan 6, hasil akhirnya itu 29.848.959,447. Lalu setelah kita nyari anuitasnya, kita nyari bunga pertama awal, yaitu tinggal kita masukin rumusnya B1 sama dengan M dikali I. Nah, karena M sama I-nya udah diketahui, kita tinggal masukkan 130 juta dikali 0,1, hasilnya 13 juta. Setelah kita nyari bunga pertama, kita lanjut nyari angsuran pertama. Caranya gimana sih? Caranya kita masukin rumus anuitas yang ini. Awalnya bentuknya A sama dengan A, T plus BT. Nah, A sendiri kan anuitas. Nah, AT itu angsuran ke T. Beta itu besar bunga periode ke T. Sementara kita nyari angsuran pertama. Caranya gimana? Kita ubah aja. Jadi angsuran pertama sama dengan anuitas dikurangi bunga periode pertama. Nah, kita masukin anuitasnya itu kan 29.958.959.047 dikurangi 13 juta. Bunga pertamanya, hasil akhirnya itu 16.848.959,447. Nah, setelah ditemukan angsuran pertama, lalu kita nyari yang ditanyakan yaitu S1 atau sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas 1 tahun. Nah, sebenarnya di sini tuh ada 2 tipe rumus. Tapi karena ditanyakannya cuma S1, jadi kita menggunakan rumus M dikurangi A1 atau modal pinjaman dikurangi angsuran pertama. Ini rumusnya ya. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Di situ diketahui uang yang dipinjam Pak Andinya itu ada 35 juta. Nah, lalu dikenakan bunga selama N-nya 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Nah, dibungakannya berapa sih yang diperolehnya? Yaitu 18.375.000. Nah, di sini yang ditanyakan itu suku bunga setiap tahunnya adalah berapa? Tuh P-nya berapa nih? Ini dari ini P-nya berapa? Nah, buat nyari P kita pakai rumus bunga tunggal. Kita pakai bunga tunggal, yaitu B sama dengan M dikali P dikali N. Kita masukkan bunga tunggalnya 18.375.000 dimasukkan sama dengan dikali M-nya kita masukkan 35 juta dikali P-nya kita kan belum tahu, kita nyari. Terus kita masukkan 3,5 N-nya. Karena ini nggak bentuknya persen jadi tetap 3,5 ya. Nah, habis itu jadinya kan 3,5 dikali 35 juta. Nah, hasilnya 122.500.000. 122.500.000 dikali P. Nah, karena kita mencari P, jadi 122.500.000-nya kita pindah posisi jadi pembagian. Pindah ruas. Jadi 18.375.000 dibagi 122.500.000, hasilnya 0,15. Karena mau diubah jadi suku bunga, otomatis kita ubah jadi persen nih. Jadi 0,15 dikali 100% hasilnya 15%. Jadi suku bunganya itu adalah 15%. Nah, gimana penjelasan saya? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Mungkin sekian dari video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.